Baik, Taufik, kita lanjutkan ya. Oke bang. Ketemu istri di mana? Dulu kebetulan pas saya juga main organ tunggal itu yang pesta family dia. Awal ketemu, siapa yang lebih dulu jatuh cinta? Saya sih. Oke, jadi yang mulai menunjukkan ada perasaan itu Taufik ya? Iya, Baik. Tapi idealnya kita langsung tanya istri ya? siap. Iya. Nama istri siapa? Sri Wahyuni. Sri Wahyuni atau dipanggil? Ayu. Ayu. Sri Wahyuni atau Ayu sudah ada di hadapan kita sekarang ini ya. Nah, idealnya Ayu kesini, duduk sini Ayu. Iya. Terima kasih ya udah mau datang ya. Silakan duduk. Ayu, kapan Ayu merasakan ada perhatian, ada cinta, ada perasaan sayang gitu? Kapan? Kalau ditanya cinta, saya nggak pernah cinta sama suami. Tapi kalau sayang, dari pandang pertama saya udah sayang sama dia. Tunggu. Pada pandangan pertama udah sayang, kenapa? Ingat, antara sayang dan kasihan itu beda ya? Beda. Oke, jadi ini bukan kasihan, Bukan, ini sayang. sayang. Kenapa sayang? Kenapa sayang? Saya bilang, kayaknya dia laki-laki yang berbeda di mata saya. Orang yang mau berjuang, orang yang mau semangat, mau berusaha. Apapun itu omongan orang, itu di mata saya, dia seperti itu. Ayu kan bisa menerima ya kondisi fisik seperti ini. Ketika akhirnya menuju ke pernikahan, reaksi orang tua atau kerabat atau keluarga bagaimana? Awal saya dibilang aneh sih sama keluarga, sama teman-teman juga gitu kan. Kok bisa sih gitu kan, apa nggak ada yang lain kan seperti itu kan. Tapi di mata saya semua orang itu sama, semua orang juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu kan. Kekurangannya itu bisa jadi kelebihan, toh itu karena orang itu sendiri gitu. Jadi menurut saya nggak ada tuh orang yang punya kekurangan gitu. Toh saya sendiri juga punya kekurangan, belum tentu juga orang lain yang punya kekurangan itu bisa lebih unggul daripada suami saya sekarang gitu. Kamu kok pinter jawabannya ya? Jadi anak-anak sekarang umur berapa ya? Yang pertama 6 tahun kelas 1 SD, yang kedua 3 tahun. Mereka nggak tanya kenapa ayahnya nggak punya tangan gitu, pernah tanya? Kalau si kecil belum tahu lah ya, belum, cuman dia bilang, ayah nggak ada tangannya. Nah, adik bisa nih pakai kaki gitu kalau yang kecil 3 tahun. Kalau yang abang mulai bertanya, kenapa ada pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab dan harus saya kasih tahu ke dia, pengertian, kasih ke pengertian sama dia bahwasanya ini ayah dengan fisik seperti ini yang selalu mau berusaha untuk kamu, berjuang. Jadi kamu gak perlu malu, punya ayah yang hebat. Gitu. Bagaimana reaksi orang tua ketika akhirnya kamu memilih untuk menikah dengan Mas Taufik? Ada keberatan, penolakan? Awal penolakan udah pasti, kan? Karena gimana pun orang tua mengharapkan anaknya, apalagi anak perempuannya gitu ya, kan dapat jodoh yang terbaik sesuai dengan harapan orang tua seperti itu. Tapi seiring berjalannya waktu, melihat suami selalu berusaha, tidak gampang menyerah, akhirnya sekian lama tercapai juga. Baik, kalau kita lihat tadi kesannya apa yang nggak bisa dilakukan oleh Taufik ya? Siap. Yang saya dengar, karena orang tua ini kan harus berobat secara rutin. Dan katanya ada saudara yang meminjamkan mobil. Benar. Karena saudara nggak ada waktu untuk mengantarkan orang tua ke rumah sakit atau ke klinik untuk pemeriksaan. Dan Taufik mengambil alih tanggung jawab itu. Benar bang. Mengemudikan mobil, betul? Benar. Emang bisa nyopir? Bisa bang. Pakai kaki juga? Iya. Coba ceritakan sedikit bagaimana cara mengemudi dengan kaki. Kan itu, ini manual atau otomatis? Manual bang. Nah, tapi omong-omong itu ada SIM-nya enggak ya?
ini Bang yang masih saya perjuangkan sampai detik ini. Maksudnya? Saya sudah memohon di Polres tempat karena saya mohon juga karena pada dasarnya ada undang-undangnya yaitu SIMD 1. SIMD 1 itu yaitu untuk kaum disabilitas seperti saya ini. Sementara saya mohon sampai hampir berjalan 2 tahun ini belum dikabulkan. Sementara kalau di Pulau Jawa, di Jakarta ini itu teman disabilitas itu udah dengan mudahnya mendapatkan SIMD gitu. Disabilitas yang sama atau? Sama. Oh, sudah bisa dapat SIM? Iya, yang tidak boleh SIMD itu hanya tunanetra dan tunarungu gitu. Baik, mudah-mudahan di Telantas ya bisa mendengar atau pas nonton acara ini dan mempertimbangkan untuk memberikan SIM D Benar, 1 Bang. tadi sepanjang ujiannya lulus. Bener Bang. Nah, kalau ditanya nih, Taufik, orang dengan fisik normal aja kadang-kadang jatuh sekali udah nggak bisa bangkit, putus asa, ya. Sementara Taufik tadi jatuh bangun. Tapi sampai hari ini kita ketemu masih punya semangat yang luar biasa, istri yang juga mendukung. Apa yang membuat Taufik bisa bangkit berkali-kali? Karena gini Bang, menjadi seorang disabilitas itu bukan suatu pilihan, bukan juga keinginan ataupun sebuah harapan. Bahkan kalau manusia bisa memilih, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dilahirkan tidak sempurna. Tapi bagi saya pribadi, apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah, itulah yang terbaik buat saya. Maka sampai saat ini saya tetap tegar, tetap kuat untuk menjalani hidup ini Bang. Arih, apa kabar Arih? Masih ada di situ? Oh masih. Ya, masih melukis wajahnya. Ya, nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Melukisnya ini pakai lutut ya. Iya, kayak gini Bang. Oh, diikat. Jadi kuasnya diikat di lutut, Kuasnya ditancepin di karet ya. langsung. Kemudian kamu melukis dengan menggunakan lutut. Iya, Karena tangan ini tetap nggak bisa ya. nggak nyampe. Tangan hanya bisa untuk naruh kuasnya Iya, naruh ya. aja. Baik, nanti kita lihat hasilnya ya Ari ya. Kalau mau minum, mau makan kasih tahu ya. Baik, sekali lagi terima kasih dan katanya tadi mau perform, mau main organ dengan kaki dan istri yang menyanyi. Emang istri biduan juga penyanyi? Saya nggak biduan sih Bang, cuman sering ikut festival kasidah, nasyid seperti itu. Oke. Lagunya apa? Terajana. Terajana. Oke, kita sambut pasangan suami istri Taufik dan Ayu. Sakit biasa sih, terus dibawa ke dokter. Nah, di situ ada kesalahan pemberian obat, jadi malpraktek. Akhirnya ya udah dari situ nggak bisa ngeliat gitu.